Dari dulu sampai sekarang, entah kenapa kebanyakan orang Indonesia itu memiliki stigma kalau barang luar negeri itu lebih bagus daripada buatan lokal. Sebagai contoh, di aparel nih. Celana jeans buatan luar negeri akan selalu lebih bagus dan mewah daripada buatan lokal. Selain itu coba kita lihat baju. Baju buatan luar negeri akan selalu lebih bagus daripada buatan lokal. Emang iya? Nyatanya semua itu hanya branding aja, karena beberapa produsen luar negeri, khususnya aparel nih, sering melempar produksinya ke Indonesia, bahkan sampai ke konveksi kecil. Misalnya brand A ingin memproduksi barang di Indonesia, mereka akan mencari broker, dan broker akan mencari partner seperti pabrik. Karena kuantitinya besar, pabrik terkadang tidak sanggup. Pabrik akan mengoper beberapa pekerjaan ke konveksi menengah, dan konveksi menengah tidak sanggup kuantitinya juga, dan terakhir mereka melempar ke konveksi kecil. Dan jika sudah selesai pekerjaannya, semua prosesnya dibalik, dari konveksi kecil ke konveksi menengah, lalu ke pabrik, dan terakhir ke broker. Dan kemudian broker memberikan pekerjaannya ke brand tersebut, dan brand luar tersebut langsung melakukan branding dan lain-lainnya. Yang uniknya lagi, brand tersebut ngejual barangnya juga di Indonesia. Dan kita yang tidak tahu langsung memuji brand tersebut, ini bajunya bagus banget nih dan lain-lain, padahal produksiannya Indonesia. Walaupun memang terkadang materialnya memang dari brand tersebut, yang mana hal ini tentu aja menjaga kualitasnya. Tapi pekerjaan jahit, cutting, dan lainnya semuanya dilakukan di Indonesia. Dengan contoh tersebut, apakah produk luar negeri masih lebih bagus daripada Indonesia? Itu kan di aparel, bagaimana di dunia otomotifnya? Di dunia otomotif, untuk produk baru dan kalau produsennya belum yakin kalau produknya bisa bersaing dan diproduksi secara masif di Indonesia, biasanya pabrikan akan melakukan import motornya ke Indonesia secara utuh atau yang biasa kita sebut CBU atau Completely Built Up. Kemudian selain CBU ada juga CKD atau Completely Knockdown. CKD sendiri berarti produk yang diimpor dalam keadaan komponen yang lengkap namun belum dirakit. Dan komponen-komponen tersebut akan dirakit di negara pengimpor hingga menjadi kendaraan yang utuh siap pakai. Di Indonesia, agar memenuhi syarat CKD, wajib memiliki komponen utama yaitu mesin, rangka, roda, dan kemudi. Kemudian yang terakhir ada IKD atau Incompletely Knockdown. IKD adalah produk yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap. Kendaraan IKD dikirim dalam keadaan tidak utuh karena komponen-komponennya banyak yang tidak diimpor, karena bisa diproduksi sendiri dalam negeri. Dari ketiga metode tersebut, CBU berarti didatangkan utuh, yang berarti semua material dan perakitannya dari negara asal. Sedangkan CKD masih menggunakan material sama, hanya saja rakitan lokal. Dan IKD hanya barang-barang tertentu aja yang diimport. Kasarnya IKD ini sudah hampir 80% produk lokal. Dengan kondisi seperti itu muncul sebuah pertanyaan, apakah produk lokal lebih jelek atau lebih buruk daripada produk CBU? Jawabannya, sayangnya, iya. Kita ambil contoh, Kawasaki Ninja 150RR versi CBU dan Honda CBR 150 tahun 2005 versi CBU Thailand. Versi CBU jauh lebih baik dari segi kualitas. Bukan sedikit perbedaannya, namun cukup terlihat. Dari material bodi, cat, dan finishing benar-benar berbeda. Di unit CBU, material terasa kokoh, cat terasa tebal, dan finishing terasa sangat halus. Sedangkan di produk lokal nih, semuanya terasa hambar. Cat terasa tipis, material tipis, dan lainnya. Selain itu, Ninja RR CBU tahun 2005 memiliki baut yang berbeda dengan buatan lokal yang diproduksi pada tahun 2008, yang mana bautnya aja terlihat lebih bagus daripada buatan lokal. Kemudian untuk Ninja lagi nih, yang CBU memiliki tinggi yang sedikit lebih pendek sekitar 5-7 cm dibandingkan dengan yang rakitan lokal. Dan terakhir dari kasus Ninja ini yang paling mencolok adalah CDI atau ECU-nya yang lebih advance atau canggih daripada buatan lokal. Kenapa bisa hal ini terjadi? Ya ini bisa terjadi karena perbedaan aturan negara. Karena pada tahun 2000-an di Thailand sendiri oktan sudah harus menggunakan minimal 91 ke atas. Sedangkan di Indonesia waktu itu masih ada premium yang mana RON-nya di bawah 90. Selain itu kita lihat lagi dengan Satria F CBU dan lokal. Satria F CBU memiliki material yang jauh lebih bagus daripada yang lokal. Sekali lagi, part body, cat, dan finishing jauh lebih bagus yang CBU. Dan terakhir, jika kita mau compare lagi dengan motor CBR 150R CBU dan lokal, di versi CBU memiliki kualitas yang lebih baik. Dan hal yang paling terlihat di kualitas tangkinya. Walaupun tidak terlalu signifikan, namun ketika dirasakan semuanya terasa berbeda.
Dengan 3 contoh yang ada, kita bisa simpulkan kalau produk CBU lebih bagus daripada buatan lokal atau Indonesia. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah masalah standar mutu. Standar mutu di setiap negara cukup berbeda, dan kebanyakan standar mutu di luar negeri lebih ketat daripada Indonesia. Dengan standar mutu yang lebih ketat, biasanya kualitas kendaraannya pun jauh lebih bagus dan tahan lama. Contoh paling mendasar di spare part-nya juga pasti berbeda. Di sini siapa yang pernah main Jupiter Z? Dan kalau kalian main Jupiter Z dan mau dikoplingin tapi PNP, kalian biasanya akan menggunakan bak kopling Yamaha Z1. Nah, bak kopling Z1 ini buatan Thailand karena motornya cuma ada di Thailand juga. Jika kalian menggunakan bak kopling ini, kalian akan melihat perbedaan yang sangat signifikan. Bak sebelah kiri buatan lokal yang memiliki warna lebih cerah dan terasa tipis, sedangkan Z1 memiliki warna yang lebih gelap dan memiliki bobot yang lebih solid. Jadi standar mutu sangat berpengaruh. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi balik lagi bagaimana operasional dan standarisasi pabrik beroperasi. Jika hanya perkara merakit, idealnya di atas kertas kualitas akan sama aja dengan yang CBU. Namun dalam dunia perakitan atau importir ini memiliki kebijakan prinsipal masing-masing, yang mana prinsipal masing-masing merek punya standar sendiri yang harus dipenuhi. Jadinya prinsipal negara asal dan negara pengimpor terkadang memiliki visi misi yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar-wajar aja, karena tentu aja cost of production bisa berbeda di setiap negara. Walaupun kita ambil contoh Thailand yang sama-sama negara berkembang seperti di Indonesia, tapi Thailand masih lebih baik dalam hal perkembangan ekonomi untuk saat ini. Lihat aja nilai tukar mata uang Thailand ke Indonesia saat ini, selalu mengalami kenaikan. Selain itu, untuk memangkas biaya produksi yang tinggi di motor CKD, biasanya produsen juga akan menggunakan part-part yang sudah umum di production line mereka. Kenapa demikian? Ya tentu aja harapannya agar part tersebut bisa digunakan di sebanyak-banyaknya line of product mereka. Contoh produsen yang melakukan hal ini adalah Yamaha. Yamaha dari velg dan mesinnya hampir digunakan di seluruh jajaran Matic-nya. Asalkan motornya Matic bermesin 125cc, udah pasti velgnya sama dan mesinnya pun sama. Makanya Yamaha bisa menjual motor sedikit lebih murah daripada Honda. Tapi apakah motor CBU ini jauh lebih baik daripada motor lokal? Menurut pandangan umum, motor CBU akan terlihat lebih keren dan eksklusif. Ya, motor CBU akan selalu terlihat eksklusif karena motor CBU memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Dan yang pasti untuk jangka panjangnya, motor CBU akan memiliki nilai jual kembali yang cukup tinggi daripada buatan lokal. Contohnya Satria F CBU, harganya masih lebih tinggi daripada Satria F yang memiliki usia 10 tahun lebih muda. Ya memang sih hal ini harus dilakukan karena mau bagaimanapun penyesuaian harus dilakukan walaupun harus menurunkan kualitas. Bayangkan jika rakitan lokal bisa memiliki kualitas setara dengan Thailand, berapa harga yang harus kita bayar? Tentu aja lebih mahal daripada saat ini. Misalnya harga Vario 160 saat ini ada di harga 27 juta dengan kualitas seperti ini. Jika CBU maka harganya mungkin bisa dimulai dari 35 juta. Dan terakhir kalau lagi ngomongin Honda nih, untuk membuktikan kualitas CBU jauh lebih baik adalah beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan rangka patah keluaran Honda di Indonesia. Namun di motor Honda rakitan Thailand yang menggunakan rangka ISAF juga tidak ada yang mengalami hal serupa. Apakah Thailand tidak menggunakan silikat? Jika memang standarisasinya menggunakan silikat, seharusnya yang Thailand juga menggunakan silikat. Namun, rangka ESAF produksi Thailand tidak ada yang terbelah dua. Dari kasus rangka aja, kita bisa tahu kualitas mana yang lebih baik. Ya, kira-kira gitulah. Di negara kita ini jarang barang berkualitas, sedangkan barang yang berkualitas malah diekspor. Contoh paling mudahnya adalah bensin. Bensin di Indonesia sangat-sangat kotor, walaupun kolesterol tinggi. Ini berbeda dengan produk luar, khususnya Malaysia deh. Di Malaysia, kualitas bensinnya jauh lebih baik daripada Indonesia. Dari bahan bakarnya aja sudah tidak berkualitas, lalu buat apa motornya berkualitas? Iya kan? Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.